Selanjutnya di pengguna anggaran, ini yang memang cukup menarik dalam diskusi kita. Yang bahwa kalau kita lihat terjemahkan tugasnya adalah, kalau kita lihat karena ini rujukannya juga menggunakan PP 12 dan juga di Undang-Undang 1 juga, bahwa kita berbicara soal pengguna anggaran ini pelimpahan dari konteks dari kepala daerah, hal-hal yang sifatnya teknis di dalam proses di dalam pemerintah daerah. Ada struktur yang cukup berbeda, Bapak Ibu. Ini mungkin kami informasikan bahwa antara APBN dengan APBD memiliki kondisi yang berbeda. Begitu. Konteks di dalam APBN levelingnya ada 4. Begitu. PA, KPA, PPT, pejabat komitmen, dan posisinya adalah PPTK terakhir. Gitu. 4 ini wajib ada. Begitu. Tapi kalau kita berbicara kalau Pemda, aktornya itu kalau nggak PA, PPTK, KPA, PPTK, begitu. Nah, posisi PPK di mana? Oke, nanti kita bahas setelah itu. Ruang lingkupnya, kalau kita berbicara pengguna anggaran, tadi tugasnya sudah jelas. Bahwa selain menyusun dan menyampaikan, ada juga melaksanakan atau melakukan, atau mengadakan perikatan. Nah, tugas aslinya memang ada konteks pengadaan perikatan. Dalam konteks penetapan, ada juga penetapan PPTK, PPK, pejabat lainnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Nah, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sekali lagi, saya garis bawahi, konteks pengelolaan keuangan daerah, maka memang tidak dikenal waktu itu namanya pejabat komitmen. Namun, pejabat buat komitmen adalah posisi yang beririsan dengan pengelolaan keuangan daerah. Maka kita lihat titik irisannya. Maka posisi kita akan coba rumuskan. Apa sih elaborasinya di sini? Kalau kita berbicara soal dalam hal dibentuk SKPD tersendiri, tadi soal pendapatan daerah atau pajak, maka sudah ada tadi bahwa ini ada SKPD yang melaksanakan pemungutan, maka posisinya demikian. Yang kedua, yang poin yang kita soroti adalah terkait penunjukan. Karena yang wajib ada, yang harus membantu dalam konteks check and balance di dalam PA selaku pengguna anggaran, di mana di dalam pemerintah daerah dijabat oleh kepala SKPD yang merupakan pejabat administratif atau fungsional, dan juga pejabat yang melekat menjadi pegawai di sana memiliki NIP gitu. Karena PA-nya di APBN adalah menteri, PA-nya di APBD adalah kepala SKPD gitu. Yang perbedaannya di situ, sehingga kekuatan administrasi di dalam APBN itu ada di KPA. Kekuatan administrasinya turun, tapi sedangkan di APBD kekuatan administratifnya itu ada di pengguna anggaran, di kepala SKPD, begitu. Jadi bukan kepala daerah, adalah kepala SKPD, karena kepala daerah pemegang kekuasaan. Itu strata yang berbeda di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dengan negara. Perbedaannya memang sudah sangat tegas. Yang satu levelingnya menteri, yang satu levelingnya kepala SKPD. Maka perlakuannya beda karena statusnya berbeda. Karena pejabat tersebut adalah penanggung jawab tertinggi di setiap SKPD selaku pengguna anggaran. Pengguna anggaran di sini bukan konteks simbol, tapi konteks pelaksana administrasi. Gitu. Yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD-nya. Nah, kan tidak mungkin melaksanakan sendiri, betul, bahwa pengguna anggaran tidak akan melaksanakan sendiri. Maka dibutuhkan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah ada aktor-aktor yang memenuhi kaidah-kaidah check and balance tadi. Ada petugas yang memeriksa, ada petugas yang bertanggung jawab, ada yang petugas yang namanya melaksanakan secara teknis, ada petugas juga di luar struktur tapi menjadi bagian setiap SKPD, yaitu bendahara yang membayar. Maka yang membayar bukan anak buahnya pengguna anggaran, walaupun secara struktur di bawah kepala SKPD. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah anak buahnya PPKD atau BUD. Karena tidak ada di dalam struktur bendahara pengeluaran tersebut diperintahkan atau ditetapkan oleh kepala SKPD. Jadi sebetulnya itu fungsinya koordinasi. Maka yang bisa ditetapkan, yang fungsi perintah atau mandat, itu kepada PPTK, PPK SKPD, dan pejabat lainnya. Nah,
masuk ke ranah itu, maka kalau kita berbicara ada satu kalimat begitu di dalam Permendagri 77 bahwa dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, karena tugas aslinya adalah mengadakan perikatan perjanjian kerjasama. Siapa yang menyiapkan, siapa yang bertanggung jawab. Ya, karena kita berbicara bahwa ikatan kerjasama, perjanjian dan segala macamnya adalah posisi hal yang teknis dikerjakan oleh pihak lain atau turunan dari pengguna anggaran, tapi tanggung jawabnya itu ada di pengguna anggaran. Tanggung jawabnya melekat pada pengguna anggaran. Ya, karena ada salah satu tugas begitu. Check and balance-nya sudah jelas. Siapa yang melaksanakan secara teknis, siapa yang memeriksa, sudah diperiksa juga oleh PPK SKPD, siapa yang membayar, dan setelah siapa yang bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan. Kalau uang yang sudah dikeluarkan sudah tanggung jawab, dipastikan dengan adanya surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, surat tanggung jawab mutlak itu posisi memang harus yang bertanggung jawab adalah pengguna anggarannya sendiri. Maka ada paragraf berikutnya, PA yang bertindak sebagai pejabat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan.